Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Tuhan mau dan mampu memproses kita dari kain kotor menjadi jubah kebenaran. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Zaharia 3 ayat 1 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian diperlihatkanlah kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Berkatalah Tuhan kepada iblis itu, Tuhan menghardik engkau, hai iblis. Tuhan, yang memilih Yerusalem, menghardik engkau. Bukankah orang ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang berkata kepada mereka yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menyingkirkan kesalahanmu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian perayaan. Kemudian ia berkata, hendaklah serban tahir ditaruh pada kepalanya. Mereka pun menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian padanya, sementara malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu meyakinkan Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalanku, dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Aku akan memberi engkau tempat di antara mereka yang melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu tanda, bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, Sang Tunas. Sebab, lihatlah permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata bersegi 7. Sesungguhnya aku akan membuat ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang di antaramu akan mengundang temannya untuk duduk di bawah pohon anggur, dan di bawah pohon ara. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam penglihatan, atau terawangannya Nabi Zaharia, Yosua, imam besar, berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sementara iblis berdiri di sebelah kanannya, untuk menuduh atau mendakwa dia. Yosua yang mengenakan pakaian kotor, melambangkan dosa dan ketidaksempurnaan manusia. Tuduhan iblis yang didakwakan, melukiskan gambaran suram tentang ketidaklayakan Yosua, yang mewakili umat Tuhan. Namun, respons Tuhan terhadap dakwaan iblis, justru menyingkapkan narasi transformasi, dan anugerah ilahinya, untuk mentransformasi manusia, dari tubuh keberdosaan, menjadi tubuh kemuliaan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di zaman yang penuh penghakiman dan penghukuman diri ini, visi Nabi Zaharia menggemakan kebenaran yang tak lekang oleh waktu, yaitu Tuhan berkenan, dan mampu mengubah kita, dari mengenakan pakaian kotor, menjadi mengenakan jubah kebenaran. Betapapun ternodanya kita karena kesalahan dan kekurangan kita, anugerah Allah yang transformatif, adalah secercah pengharapan, yang memberi kita kesempatan untuk mengenakan kemurnian kasih, dan pengampunan Tuhan Yesus. Pakaian kotor yang dikenakan Yosua melambangkan dosa, penyesalan, dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Di tengah tuduhan iblis, respons Tuhan sangat membekas di dalam hati kita, bukalah pakaian kotornya. Ini menandakan kesediaan Tuhan yang tak tergoyahkan, untuk menyucikan kita. Tuhan yang membenci dosa, ternyata tidak berpaling dari keberdosaan kita. Sebaliknya, Dia mengundang kita untuk melepaskan beban dosa kita, dan diubahkan menjadi manusia baru, dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Setelah pakaian kotor ditanggalkan, Yosua mengenakan jubah pesta yang mewah. Perubahan ini melambangkan keinginan Tuhan,
untuk mengganti rasa malu kita dengan kehormatan, dosa kita dengan kebenaran. Ini adalah perubahan pakaian ilahi, yang mencerminkan tidak hanya belas kasihan Tuhan yang kita nikmati, tetapi juga komitmennya untuk memulihkan dan mengangkat kita ke tempat yang lebih bermartabat dan anggun. Setan, sang pendakwa, dibungkam oleh malaikat di hadapan kasih penebusan Tuhan. Penglihatan Nabi Zaharia mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada tuduhan atau kutukan apapun. Ketika kita membiarkan Allah mengenakan kebenarannya pada kita, maka kuasa setan untuk mempermalukan dan menuduh kita akan kehilangan kendalinya. Sorban bersih yang dikenakan di kepala Yosua merupakan simbol kesucian dan kekudusan. Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan identitas kita. Sorban menandakan pikiran yang diperbarui, bebas dari noda rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Di mata Tuhan, kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tetapi oleh kasih karunia-Nya yang mengubahkan. Setelah mengenakan jubah kebenaran, Yosua diberi perintah, "Hiduplah di jalanku." Pekerjaan transformatif Tuhan dalam hidup kita bukan hanya tentang pengampunan, tetapi juga tentang perubahan gaya hidup kita. Jubah kebenaran wajib disertai dengan tanggung jawab, yaitu berjalan dalam ketaatan dan selaras dengan jalan Tuhan. Dalam penglihatan Nabi Zakaria tersebut, Tuhan menjanjikan Yosua hak akses ke pelataran surgawinya, sebuah tempat persahabatan ilahi. Ini menandakan bahwa Tuhan tidak hanya mengampuni dan mengubah kita, tetapi juga mengundang kita ke dalam hubungan yang lebih intim dengannya. Perjalanan kita dari kain kotor menuju jubah kebenaran adalah perjalanan menuju hadirat Tuhan. Penglihatan Zaharia diakhiri dengan gambaran sekilas tentang masa depan mesianis yang dilambangkan sebagai satu tunas. Gambaran mengenai tunas ini menunjuk pada Tuhan Yesus sebagai sumber utama dari kebenaran kita. Visi ini meyakinkan kita bahwa transformasi kita tidak hanya pasti terjadi, tapi semata-mata terjadi karena didasarkan pada karya penebusan Kristus. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menerima anugerah transformatif dari Tuhan? Sebagai penerima anugerah Allah yang transformatif, tanggapan kita adalah mengakui keberdosaan kita dan beriman kepada Allah bahwa Tuhan bersedia dan mampu mengubah kita dari pakaian kotor yang melambangkan tubuh keberdosaan menjadi jubah kebenaran yang melambangkan tubuh kemuliaan. Kita dipanggil untuk percaya pada pengampunan Tuhan, menerima identitas kita yang baru di dalam Kristus Yesus, dan berjalan dalam ketaatan setiap hari pada jalan terang Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas rahmat transformatif yang diungkapkan dalam penglihatan Nabi Zaharia. Bantu kami untuk melepaskan pakaian kotor kami dan menerima, serta mengenakan jubah kebenaran yang Engkau tawarkan. Semoga hidup kami menjadi bukti kasih penebusan Tuhan Yesus, dan semoga kami berjalan dalam ketaatan dan persekutuan dengan Tuhan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.